sejahtera Allah menyertai kita semua. Pada hari ini kita bertemu kembali untuk membahas mengenai peran Bunda Maria dalam doa-doa kita. Ini ada benang merahnya dengan video saya sebelumnya, yaitu kita memerantarkan doa-doa kita kepada Allah melalui perantaraan Bunda Maria. Pada hari ini kita akan membahas mengenai betapa pentingnya doa rosario untuk kita, untuk kekuatan kita, kekuatan iman kita, dan juga relasi kita terhadap Tuhan Yesus sebagai Allah yang akan menyertai hidup kita. Pertama-tama saya akan membahas mengapa disebut rosario. Kata rosario berasal dari kata atau bahasa Latin, yaitu rosarium. Artinya adalah karangan bunga mawar. Karangan bunga mawar ini kalau di Eropa, di budaya Eropa, itu adalah sebagai rasa menghormati atau rasa mencintai kepada seseorang, sehingga seseorang akan memberikan kepada yang lain, kepada orang yang dicintainya, kepada orang yang dihormatinya dengan karangan bunga mawar ini. Sebagaimana kita umat Kristen Katolik juga memberikan kepada Bunda Maria bunga mawar. Bunga mawar yang di dalam arti di sini adalah rosario itu, karangan bunga itu. Suatu devosi yang luar biasa untuk kita bagi Bunda Maria. Doa yang harum untuk Bunda Maria. Memang ini ada kaitannya dengan video saya sebelumnya, yaitu mengapa kita memerantarkan doa-doa kita melalui Bunda Maria. Mari kita membaca terlebih dahulu sebelum kita membahas hal-hal mengenai doa rosario ini. Kita membaca Lukas 1 ayat 25 sampai 30. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Di Injil Lukas ini kita mengetahui bahwa kehadiran malaikat Gabriel untuk menyampaikan pesan dari Allah kepada Bunda Maria adalah awal mula doa Salam Maria ini berada atau kita doakan. Di awal bacaan tadi disampaikan bahwa malaikat mengatakan bahwa salam hai engkau yang dikaruniai, seperti hanya kita berdoa Salam Maria, di awal kita mengucapkan Salam Maria penuh rahmat. Nah, inilah sama halnya dengan pada saat malaikat Gabriel menyampaikan salam atau menyampaikan pesan dari Allah Bapa kepada Bunda Maria. Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Jadi berawal dari sini doa Salam Maria ada atau dibuat. Jadi doa rosario itu melibatkan doa-doa aku percaya, doa Bapa kami, dan doa Salam Maria. Jadi berawal dari sinilah kita berdoa melalui Bunda Maria, karena Bunda Maria berkenan di hadapan Allah. Dan ini ada kaitannya dengan bacaan berikutnya, yaitu Lukas 1 ayat 42. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu." Demikianlah sabda Tuhan. Ini adalah perkataan Bunda Elizabeth kepada Bunda Maria, yang pada saat Bunda Maria hadir di rumah Bunda Elizabeth berteriak, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu." Nah, kata-kata dari Bunda Elizabeth pun ini adalah awal mula doa Salam Maria ini ada. Jadi
gabungan antara salam dari malaikat Gabriel yang menyampaikan salam atau pesan dari Allah, dan juga kata-kata dari Bunda Elizabeth kepada Bunda Maria. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Jadi berawal dari sinilah doa salam Maria ada. Jadi kita di dalam doa rosario memang lebih dominan di doa salam Maria, tetapi pada doa rosario kita mengenang segala peristiwa-peristiwa atau segala keadaan yang dirasakan atau yang dialami oleh Tuhan Yesus dari awal mula, yaitu dari kebahagiaan atau Yesus lahir, kelahiran Yesus Kristus, wafat dari Yesus Kristus, serta kebangkitan Yesus Kristus. Itu semua di dalam doa rosario kita mengenang segala peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Tuhan Yesus bersama Bunda Maria tentunya. Jadi kita berdoa rosario sebenarnya kita mengenang segala peristiwa yang dialami oleh Tuhan Yesus dari awal sampai akhir. Jadi kita berdoa rosario itu sebenarnya kita mengajak Bunda Maria untuk bersama-sama untuk berdoa kepada Yesus Kristus atau mengalami perjumpaan dengan Yesus Kristus melalui renungan-renungan yang kita baca satu persatu di setiap peristiwa. Jadi doa rosario ini sifatnya kontemplatif ya, sifatnya adalah kita merenung dengan segala peristiwa-peristiwa, kita mengenang segala peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Tuhan Yesus, dari kelahiran, dari wafatnya, sampai hingga kebangkitan Yesus Kristus. Itu kita alami atau kita renungkan di dalam doa rosario. Kita berdoa kepada Tuhan Yesus melalui Bunda Maria, melalui doa rosario ini. Bacaan selanjutnya adalah kita ambil dari Injil Yohanes 2 ayat 1. Seperti video saya sebelumnya, bacaan Yohanes ini adalah menggambarkan atau menceritakan mengenai peristiwa perkawinan di Kana ya. Jadi berawal dari sana kita melakukan doa atau melakukan penghormatan kita kepada Bunda Maria melalui Bunda Maria untuk berdoa kepada Tuhan Yesus. Pada saat peristiwa perjamuan di Kana, sang pemilik pesta ini juga memohon bantuan melalui Bunda Maria agar disampaikan kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus melakukan sesuatu. Padahal pada saat itu saatnya atau waktunya Tuhan Yesus belum tiba. Tapi ternyata Bunda Maria mampu mengubah segalanya. Mau untuk mengajak atau mau untuk merayu Tuhan Yesus supaya melakukan sesuatu supaya sang pemilik pesta ini tidak kekurangan anggur ya. Kemudian dari peran Bunda Maria inilah sehingga dapat mengubah keputusan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan bahwa waktuku belum tiba. Waktuku belum tiba ini maksud Tuhan Yesus adalah karya-karya yang akan dilakukan Tuhan Yesus itu belum saatnya. Jadi mukjizat-mukjizat yang ingin dilakukan oleh Tuhan Yesus itu belum saatnya untuk dilakukan. Tetapi karena peran Bunda Maria lah Tuhan Yesus mengubah keputusannya. Tuhan Yesus mau melakukan mukjizat untuk pertama kalinya di peristiwa pernikahan di Kana ini, mengubah air menjadi anggur. Jadi kalau tidak ada peran Bunda Maria, bisa jadi Yesus tidak turun tangan ya. Tetapi melalui Bunda Maria, Tuhan Yesus mau mengubah keputusannya. Demikian pun kalau kita melakukan doa melalui Bunda Maria pun pasti akan menyampaikan kepada Tuhan Yesus, dan kita berharap supaya Tuhan Yesus juga berkenan untuk mengabulkan permohonan kita. Tetapi apa yang menjadi permohonan kita itu hendaknya kita mau berbesar hati bahwa keputusan Allah lah yang lebih utama, keputusan Allah lah yang lebih penting di dalam hidup kita.
Kita tidak bisa mendikte Allah, tetapi kita memohon rahmat, memohon berkat melalui Bunda Maria kepada Tuhan Yesus. Jadi tujuan kita berdoa rosario itu sebenarnya untuk merenungkan segala peristiwa di dalam kehidupan Tuhan Yesus, dari kelahiran, dari kematian, dari wafatnya, hingga kebangkitannya. Ini kita renungkan, jadi renungkan satu persatu dari peristiwa gembira, peristiwa sedih, peristiwa terang hingga peristiwa mulia. Kita renungkan satu persatu dari peristiwa ini setiap hari. Bahkan saya pernah membaca artikel bahwa ada suster, ada seorang biarawati yang berdoa rosario ini hingga 4 peristiwa sekaligus dalam satu hari. Ini adalah hal yang luar biasa untuk kita teladani, hal yang baik untuk kita lakukan. Tetapi kalau kita mungkin belum mampu untuk melakukan 4 peristiwa dalam satu hari, ya satu peristiwa dalam satu hari itu sudah luar biasa untuk kita lakukan. Karena ini adalah kebiasaan atau hal yang baik untuk bisa kita lakukan sebagai penghormatan atau devosi kita kepada Bunda Maria. Kita berdoa bersama Bunda Maria untuk sampai kepada Tuhan Yesus. Sebenarnya ada 5 tujuan kita atau makna dari doa rosario ini, yaitu merenungkan Injil ya. Merenungkan Injil ini artinya kita memahami perjalanan kehidupan, terus kematian hingga kebangkitan Tuhan Yesus. Ini kita bahkan mengetahui ya dari segala peristiwa ini, dari peristiwa gembira, sedih, terang dan mulia ini dikutip dari Injil para Rasul. Kita mengetahui semuanya peristiwa ini dari Injil para Rasul, dan kita mengenang, sekali lagi kita mengenang dari kehadiran Tuhan Yesus di dunia ini. Kita telah mengenang, kita telah melakukan renungan atas segala peristiwa yang Yesus alami selama hidup di dunia ini, tinggal di dunia ini, berkarya di dunia ini. Jadi kita merenungkan Injil, kemudian kita memohon pelindungan Bunda Maria. Karena melalui doa rosario kita memohon perlindungan kepada Bunda Maria untuk menjauhkan kita dari segala dosa, seperti Bunda Maria yang lakukan. Bunda Maria pun ingin jauh dari dosa, memilih itu tidak melakukan dosa. Dan melalui doa rosario ini pun kita diharapkan untuk dijauhkan dari kekuatan yang jahat, dari segala yang jahat. Kemudian kita juga meneladani Bunda Maria. Melalui doa rosario ini kita diharapkan agar kita bisa lebih rendah hati, lebih taat, lebih setia seperti Bunda Maria. Kemudian melalui doa rosario ini kita memohon rahmat, memohon berkat dari Allah melalui Bunda Maria. Dan pada akhirnya tujuan dari doa rosario ini adalah seperti yang kita tahu ya, ada konsep Per Mariam et Jesum. Per Mariam et Jesum artinya kita melalui Bunda Maria kita sampai kepada Yesus Kristus, Sang Allah Bapa. Dan saya ingin membacakan, ternyata ada 15 janji Bunda Maria ya kepada umatnya, kepada kita yang mau berkenan untuk berdoa rosario. Ini janji ini dikatakan atau diucapkan oleh Bunda Maria kepada Santo Dominikus ya. Yang pertama adalah janji dari Bunda Maria adalah orang yang mendoakan rosario ini, yang pertama adalah akan menerima rahmat yang luar biasa. Yang kedua akan dilindungi secara khusus. Ini artinya mungkin dilindungi dari mara bahaya ya, dilindungi dari segala yang jahat. Yang ketiga adalah melalui doa rosario adalah menjadi perisai yang sangat kuat untuk melawan neraka. Ini artinya kita melalui doa rosario kita dijauhkan dari segala perbuatan yang mengarah ke dosa. Jadi kita dijauhkan dari perbuatan dosa sehingga kita akan jauh dari neraka pula. Kemudian janji yang keempat adalah akan memperoleh belas kasih Allah yang melimpah. Yang kelima, tidak akan binasa. Ya, kelima ini jelas ya, kita tidak akan binasa, artinya semoga kita tidak sampai ke neraka. Karena dengan berdoa rosario ini akan menjauhkan kita dari perbuatan-perbuatan dosa. Kita lebih hidup suci setelah kita berdoa rosario.
Ini yang kelima ya. Keenam, Allah tidak akan menghukum mereka dalam murkanya, dan mereka tidak akan mengalami kematian yang tidak terduga. Kematian tidak terduga ini semacam kayak ini ya, contoh ya, ini mati konyol gitu ya, mati karena kecelakaan, mungkin mati karena bunuh diri, itu artinya mati konyol. Jadi janji Bunda Maria yang keenam ini adalah kita dihindarkan dari kematian yang tidak terduga. Melalui doa Rosario kita akan mengalami janji-janji Bunda Maria ini. Janji yang ketujuh adalah akan dipenuhi rahmat Allah, terutama pada saat ajalnya. Janji yang kedelapan adalah tidak akan mati tanpa sakramen-sakramen gereja. Janji yang kesembilan akan diterangi oleh cahaya ilahi selama hidupnya dan saat kematian mereka. Kemudian janji yang ke-10 adalah akan dibebaskan dari api penyucian. Kemudian yang janji ke-11 akan menikmati kemuliaan besar di surga. Janji ke-12 akan mendapatkan semua yang dipinta melalui Bunda Maria. Janji yang ke-13 akan mendapatkan pertolongan dari Bunda Maria dalam setiap kebutuhan hidupnya. Janji yang ke-14 akan memiliki perantaraan seluruh penghuni surga selama hidup dan pada saat kematian mereka. Janji yang ke-15 adalah anak-anakku yang terkasih, saudara-saudariku dari putraku Yesus Kristus. Jadi janji yang ke-15 itu artinya bila kita berdoa Rosario, kita adalah anak-anak dari Bunda Maria, sekaligus adalah saudara atau saudari dari putraku. Artinya putraku itu putra dari Bunda Maria, itu Yesus Kristus sendiri. Jadi kita adalah saudara-saudari dari Yesus Kristus. Inilah ke-15 janji istimewa dari Bunda Maria yang disampaikan melalui Santo Dominikus. Jadi bila kita rajin atau kita selalu taat untuk berdoa Rosario, ini adalah janji Bunda Maria. Jadi apabila kita berdoa, tapi bila kita berdoa Rosario, bila ternyata keinginan kita tidak terkabul, yakinlah bahwa sesuatu yang tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan, yakinlah bahwa kita sedang berjalan atau melakukan hal-hal yang dikehendaki oleh Allah Bapa. Jadi kita jangan khawatir atau kecewa seandainya kita berdoa Rosario, kita memohon berkat melalui perantaran Bunda Maria kepada Allah Bapa, bila itu belum dikabulkan, artinya kita sedang menjalani apa yang dikehendaki Allah. Jadi jangan berkecil hati apabila doa kita belum terkabulkan. Demikian video saya hari ini mengenai doa Rosario. Semoga video ini dapat meneguhkan kita bersama, kita semakin tekun untuk berdoa Rosario. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga kita bisa bertemu lagi di video saya selanjutnya. Semoga saudara semua dilimpahi rahmat kesehatan, keselamatan oleh Bapa di surga. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Amin.